Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturaken dhateng ngarsanipun Allah ingkang tasih kepareng paring limpahan rahmat taufik saha hidayah dhateng kita sehingga wonten ing kesempatan dalu punika kita tasih dipun parengaken pinanggih wonten ing majelis punika dalam keadaan sehat. Pinangka tandha syukur kita monggo sareng-sareng kita ikrar hamdalah kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat wa salam mugi Allah tansah netepno dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita tenggo menggah syafaatipun minjang ing dinten kiamat. Majelis taklim rahimakumullah, wonten ing kesempatan dalu punika kita tasih seputar bab sabar isinya hadis dan mangke di mana letak penekanan utawi inti dari bab sabarnya di mana. Terus ukuran sabarnya sampai pundi, ya. Yang namanya ukuran sabar itu sampai di mana? Nih, pelatur ke cuplikan terakhir. Sabar itu ternyata ukurannya sampai mati. Ya. Ini ukuran sabar itu diukur sampai ya, mati yang menentukan atau mati yang sebagai tolak ukur puncaknya sabar. Ini, ya. Wonten ing hadis nika nggih itu menuliskan sebuah kisah. Dan kisah itu mboten dongeng lho. Nggih. Kisah itu beda karo dongeng. Nek dongeng itu dikarang oleh seseorang, nggih. Ini dikarang oleh seorang tur nggih itu direka ya, nggih, rekayasa. Kejadian atau kenyataannya enggak enten. Itu namanya dongeng. Ini dongeng, ya, ini dongeng kancil nyolong timun itu ya, ini apa ya enek ya, kancil saha ngomong ya, kancil njotosi petanine, ya. Mboten enten. Tapi ini ya karangan seseorang. Ini nek kisah, kisah atau riwayat atau sejarah, ya, niku ya bener-bener terjadi. Ngoten. Lah niki hadis ini ya sami ini ya menuliskan sebuah kisah. Ya, kisah di zaman dulu ya, itu eneng lelakon sing kaya ngeten iki. Ngoten. Nah niki dikisahke di dalam hadis nika ya dulu ada sebuah kerajaan. Ngoten. Nih, cuman kerajaannya di mana di sini mboten ditulis. Ya kerajaan Ngalengka apa kerajaan Kalingga apa kerajaan Mojopahit ngoten mboten ditulis. Yang jelas adalah kisah raja di zaman dulu yang berada di Persia nek niki ta. Nah, kisahipun diawali dari sebuah kerajaan, ngoten. Yang di dalam kerajaan itu ya, tolong mungkin diwaos disemak ya gen artinya ndak apa-apa ya. Itu punya yang namanya kerajaan kan punya ahli staf ahli lah ya. Staf ahli opo mawon ra enten kaya nggon negara sakniki ra nggih padha mawon to nggih. Ini ya ini ya yang namanya staf kepresidenan itu kan membidangi napa mawon ngoten nggih enten. Nah, dulu juga begitu. Yang dikisahkan niki adalah kerajaan itu mempunyai seorang ahli sihir atau saged dibilang nujum. Ahli nujumnya, ahli sihirnya kerajaan. Ya, apapun ya si raja mesti ya nimbali
yang namanya ahli sihir itu atau ahli nujum itu. Ya, apa meneh yang namanya apa yang akan terjadi di kerajaan iki dengan perlambang kaya ngeten iki. Ya. Termasuk ini. Ahli sihir itu di kerajaan itu tahu persis keberadaannya si ahli sihir itu. Tahu diri. Ya, tahu diri. Yang dirinya merasa sudah lanjut usia, pun tua. Ya, sudah tua. Kemudian matur kepada sang raja. Sang raja, kula niki pun tua. Ya, kesehatane kula nggih pun kaya ngeten niki yang namanya orang tua. Mbok tolong sang raja panjenengan milih utawa ngutus ya seorang pemuda atau sah enom ya, didhawuhi tenggen kula ya, tak ulangi sihir, tak ulangi ya ilmu kebatinan, tak ulangi bab hal yang terkait karo bangsa nujum, bangsa ya kerohanian lah. Ini tapi di spesifiknya adalah bab sihir. Nah, terus tenan raja itu ya mengabulkan apa permintaan si tukang sihir itu. Diutus tenan. Dipilih pemuda yang paling paling ya perkasa katakan, yo cocok, diutus, Fulan, tolong kamu datang ke ahli sihir itu untuk belajar ilmunya. Nanti sebagai penggantinya kamu, ya, gandeng ditunjuk karo raja, ya, ditunjuk karo presiden acara ini, ya adanya cuman ya, iya, ya siap dan gitu, ya, nggih sendika sang raja. Berangkat, karena mangkat, berangkat beneran. Dalam perjalanannya si pemuda tadi, ya, ngelewati tempat yang mana tempat niku dinggo nek cara ngene pengajian saiki. Niku pengajian. Seorang pendeta ya, neng ya pendeta ini dibilang pendeta yang si modelnya Bahiro. Ya, nggih, pendeta yang modelnya itu pendeta Bukhairo atau Bahiru. Artinya apa? Pendeta yang benar-benar berpegang pada kitab sucinya, berpegang pada tauhidnya, mboten ya pendeta abal-abal, ya. Nek pendeta abal-abal niku iya, nggih. Nah, ini benar-benar seorang pendeta tadi lagi ngenekke ya tausiah atau pengajian. Dilalah si pemuda tersebut tertarik dengan apa yang disampaikan ketoke biantar men tur dirungok penak men ya. Si pemuda tadi lewat ngarep masjid mriku niku kudune ngalor yang ngene si tukang sihir mriku ya. Mandek kok ya. Nggih mandek ten mriki. Ya. Ngrungu sing pidato niku ya Pendeta Yusuf ya, Yusuf kalah. Nggih, ya. Akhirnya apa? Pemuda tersebut berhenti ngrungokke apa li pidatoke seorang pendeta tadi. Ya, terkait karo akidah, terkait karo ya ibadah dan seterusnya. Setelah itu pemuda rampung sing ngrungokke, lanjut perjalanane nang si tukang sihir tersebut gitu. Nah, nyampe di sana kan kudune wis sak jam yang lalu ora teko-teko. Ya, jan iki bocah iki nendi? Ya, jare didhawuhi raja iki nggih ora teko-teko ki ngopo? 1 jam ke depan baru datang. Setelah baru datang di situ ya yang namanya
ya wong tua ngenteni ya karo raja ini. Akhirnya apa? Si pemuda tersebut ya nek cara dikasarke ngono ya diunek-unekke ijik di ya antem karo juru atau tukang pukulnya kerajaan. Kenapa? Kemana kamu? Lagi tekoyan. Ya, setelah itu ya ora wani wangsulan piye-piye. Ora wani wangsulan piye. Lanjut ya. Apa yang diprogramkan oleh pendeta, oleh si tukang sihir tadi, lanjut ya, diajar dadat. Setelah selesai bali mantuknya si pemuda tersebut ora kok datang sana ke rumahnya mboten, tapi langsung menuju kepada si pendeta yang tadi dirungokke tausiahnya. Matur karo pendeta. Ya, sang pendeta, Kurawa dugi mrika didukani kathah-kathah, tambah kula disiksa. Ya, ini si pendeta tadi juga Wulan tolong ya, ngomong karo keluargamu. Nih, karo keluargamu. Nek ora wani keluargamu ya negur karo sing nyiksa, kamu bilang ya, kepada si tukang sihir itu, ngopo kok terlambat. Nah, jadi kon ngomong alasan terlambat itu ya dindek karo keluargane. Nek rawani keluargane ngono, ya ngomong aja kalau mungkin disihir karo tukang sihir gitu aja. Nah akhirnya apa? Si Fulan tadi terus begitulah. Nih. Ternyata ya apa yang diajarkan pendeta di waktu itu benar-benar ya diterapkan oleh si pemuda tersebut. Nih, setelah hari berikutnya di saat berdatangan orang-orang banyak ya ke kerajaan, dilalah di perjalanan itu ada sebuah keanehan yang luar biasa, keajaiban yang luar biasa. Ya. Perjalanan atau jalan yang satu-satunya niku ya, digundekem nek cara saiki, saiki apa ya nek ya. Ben ngono mungkin singo gede banget mungkin ya. Atau wah, hewan gede banget tur hewan buas yang sehingga orang itu enggak berani ya, nyedak werawannya apa meneh. Padahal jalan satu-satunya itu. Gundekem kewan gede banget ya. Mungkin nek Pak Mbong enek ngono ya mungkin ya jak ngaleh mesti gelem ya. Ini ya benar-benar orang kuatu. Wis lah si pemuda tersebut duweni firasat, duwe peling sing luar biasa. Dia dalam hatinya ngomong, hari ini aku akan membuktikan ya ulangane tukang sihir karo ulangane pendeta. Ya, ini. Engko sing ampuh sing endi? Ya, sing ampuh sing endi? Arep digunakake dienggo ngusir hewan buas yang ada di jalan itu. Nah, itu. Ya, tenang. Pemuda tadi lanjut ya duweni niat kaya niku wau ditindaklanjut itu tenan ora mung mandeg. Wong do rawani kabeh si pemuda tadi ya ambil batu. Ya, ambil batu. Tujuannya apa? Bengkolke utawa gombalang si hewan buas tadi. Padahal hewan buas itu ora kok mung sak kirik mboten. Ya, tapi yang luar biasa. Yang luar biasa. Dia luar biasa. Ya, mungkin singgung banget mungkin. Nah, akhirnya apa? Si Fulan atau si pemuda mau ya, langsung ya, ambil yang diwelangke karo si pendeta tadi. Ya, pendeta kemarin.
si pendeta dulu atau kemarin pernah mengajarkan kepada si pemuda tersebut yang namanya ya bahaya, yang namanya bencana, semuanya itu Allah yang menentukan orang itu celaka atau selamat. Ya. Apapun minta kepada Allah, minta kepada Tuhan. Doanya seperti ini disampaikan. Tenang. Pemuda tersebut ya, di hadapan hewan yang besar itu matur karo Gusti Allah. Ya Allah niki ature sing nggon anu niki. Ya. Nih, Mang Persani. Ya Allah, yen sing diwulangke pendeta niku ya luweh baik utawa luweh sae miturut panjenengan. Ya Allah, ya. Panjenengan kabulke penyuwun kula. Ya. Panjenengan matikan si hewan niku dengan batu sing kula beto niki. Ya. Akhirnya apa? Si fulan, si pemuda kalwa matur seperti itu, yang namanya doanya ya namanya doanya seperti itu ya. Dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan keyakinan yang luar biasa ya. Donga seperti itu, nek sing mulang pendeta niku luwih bagus kagem panjenengan ya Allah ya, panjenengan pateni kewan itu dengan lantaran batu niki. Langsung batu dilemparke. Wir. Sengene si kewan itu. Langsung hewan itu del kena mati seketika. Padahal kewan gedene sakmono. Mung dipathak nggo watu. Ya, langsung hewan itu mati. Orang banyak banget tuh ya, gumun kabeh. Ya, gumun kabeh. Loh, kamu kok bisa piye? Kamu kok bisa Jum? Jum, kamu kok bisa? Semuanya tanya, ya. Jawabe apa? Ya. Saya tidak bisa apa-apa. Ya. Kula mboten saged napa-napa. Sing iso mateni hewan buas seperti niku cuman Allah. Ya, cuman Allah. Nah, akhirnya napa? Ya. Semua orang ya juga heran tapi juga yakin dengan apa yang disampaikan ya oleh pemuda tersebut. Wah, akhirnya apa? Ya, ini pemuda jadi kondang raumum, ya, jadi kondang raumum. Terus ya si pemuda tadi matur kepada pendeta, kejadian apa yang dialami itu disampaikan kepada pendeta. Ternyata apa? Pendeta semuanya mengiyakan apa yang dia sampaikan si pemuda tersebut. Hei fulan, kamu berarti sudah bisa mengambil pelajaran yang saya sampaikan, dan bahkan kamu lebih dari saya, hei fulan, hei pemuda. Ya, kamu adalah luar biasa. Ya. Nek dikasarkan, aku ora ijo ngono kuwi kok kamu sudah bisa seperti itu. Kamu lebih dari saya, lebih istimewa, lebih elok daripada saya. Akhirnya nopo bener ternyata ya, si pemuda tersebut setelah peristiwa itu ya, mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ya, nih muncul pertama kali adalah si pemuda tersebut ya, iso nambani lara apa-apa. Ya, nih iso nambani lara apa-apa. Ini nek kene disampaikan yang pertama kali ya, iso nambani wong lara napa? Ya? Nggih. Ya, karo lara apa nek? Iya. Ini belang iso nambani ya, terus ya apa istilahnya? Iya, lepra apa kusta yo? Lepra. Ya. Kondang. Ternyata orang mung kuwi tok, lara apa-apa iso nambani. Nih.
Wah, informasi itu, berita itu tekan ngendi-endi. Wes, sak ngono lang mudeng kabeh, Galasari ngerti kabeh, Ndokobo ngerti kabeh, sak Ngwararu, sak kecamatan wes kondang ra umum. Akhirnya ya, sampai dengan di apa? Istana. Ya, berita itu sampai di istana. Padahal orang istana, staf kepresidenan, ya, itu ada yang sakit luar biasa. Ya, tambah ke nanti pada waktu itu, ora iso kodal ora mari. Apa sakitnya? Buta. Ya, buta, matanya buta. Gak iso lihat siapa-siapa, gak iso lihat apa-apa. Nih. Akhirnya si penderita buta itu dengar informasi itu goleki yang ngene pemuda to. Walamate ngendi goleki takok-takok wis ya sapa takoki dengan membawa aneka macam hadiah. Ya. Oleh-oleh carane kene. Nggowo apa ya rokok, wiwit kok rokok kebu nganti teko rokok ya menara ya digawa kabeh ya. Iki temu tenan. Setelah temu tenan, pemuda ya, aku tolong ya, penyakitku atau sakitku ditambani. Kalau bisa nambani penyakitku atau sakitku iki, apapun permintaanmu akan tak kasih. Ya, apapun permintaanmu tak kasih. Berapapun kalau kamu minta duit, tak kasih. Jawabnya pemuda gimana? Pak, yun ngapunten, maaf, saya itu nggak bisa apa-apa. Saya itu nggak bisa nambani, ngobati, apalagi nggak bisa apa-apa. Yang bisa menyembuhkan segala penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah yang bisa. Nek panjenengan yakin dengan Allah, ya, kula tak ndonga, ya, kula tak ndonga dhateng Allah supados penyakit sampeyan iki mari. Nek panjenengan yakin, ya. Nek mboten yakin ya pun kula mboten saged nambani napa-napa, wong kula itu hanya minta atau hanya doa kepada Allah. Lah pinten kinten ya, panjenengan yakin mboten? Kalau yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah, ya. Nih, Allah itu siapa? Allah itu Tuhan saya. Ya Tuhan sampeyan asline. Ya. Karek panjenengan yakin mboten, ngakoni mboten, gelem ngaku mboten nek Allah itu Tuhan kita. Akhirnya mikir-mikir. Ya. Bab apa? Dia punya agama sadurunge, sudah punya keyakinan sebelumnya. Raja itu dianggap Tuhannya ini. Ya. Nek nonton kisahnya itu ya seperti itu ya kisah zaman kerajaan Majusi ini ya. Ini ya wong Gusti Allah ya api kok ya, ini. Akhirnya apa? Tuhan Allah, Tuhan Anda dan juga Tuhan saya. Iya, yakin betul? Yakin. Pokoknya sepenting aku sehat, aku mari. Ya. Oke. Nek panjenengan yakin dengan Allah Tuhan kita, kula tak ndonga. Ya, mangamini. Ya, mangamini. Ini. Ya. Ya nek cara dongane sing dituntunke Muhammad saiki ngene ya, mungkin ya Allahumma robban nasi ya udibal ba'si isfi antas safila sifa'a ila sifa'uka sifa'un la juga dirusakoma mungkin. Nah nek iki mboten ya ta. Mboten. Tapi orang itu dia akan yakin tenan. Pemuda tersebut berdoa, ndonga. Waktu itu atau zaman semono yang namanya Allah itu memberikan azab ya seketika, memberikan nikmat ya seketika. Begitu ndonga dikabulke
ya langsung orang itu sembuh seketika. Ajan, sembuh seketika. Iso melek, iso ndelok, iso nyawang, iso ngerti. Walah senenge ra umum ya. Udah aku yakin dengan Tuhanmu ya. Aku juga yakin dengan ya, apa yang kamu katakan. Ya Tuhanmu, ya Tuhanku. Ini cara saiki ya asyhadu alla ilaha illallah. Gitu ya. Ini. Hari berikutnya si staf kepresidenan tadi ya ngantor yang kerajaan. Sampai di kerajaan kaget kabeh doang. Loh, iki kamu sudah sembuh, kamu wabe takok wabe. Doktere sapa? Dukune sapa? Suhune sapa? Kok iso mari? Wadal wis sak negara mbok parani kabeh ya, ora iso mari kok sekarang sembuh. Wingi lho kowe urung mari kok saiki sudah sembuh. Terus ngomong ya, ngomong apa? Ya ini aku sembuh ini lantaran itu lantaran dituding itu. Wes begitu setelah geger rame dengan kisah yang seperti itu ya, pemuda dipanggil oleh ini kerajaan. Setelah dicek dia juga tidak ngaku nek aku nyambani enggak ya. Akhirnya si buta yang semula itu semari mau disiksa ya, disiksa supaya ngaku. Akhirnya apa ya, yang namanya wong disiksa itu ya, kalau tidak kuat imannya, padahal ujung-ujungnya seperti yang disampaikan di sini itu ya, luar biasa ya, kuncinya adalah akidah ya. Mungkin nek sempat penyan maca ya, kuncine ya, diuji dengan akidahnya sampai di mana, keyakinannya sampai di mana gitu ya. Benar setelah diuji dan sebagainya ya, pemuda tadi langsung juga ngomong ya. Ngomongnya apa? Saya nggak bisa nambani opo-opo, nggak bisa ya. Yang bisa itu adalah Allah Tuhanku, ya Tuhan sampeyan jane ya. Lu aku geger gitu loh. Apa kamu punya Tuhan baru selain aku ya. Jawab Buddha terus terang, iya aku punya Tuhan, ya Tuhanku, ya Tuhan nih penjenengan sang raja ya. Wah, saya nesu, saya muntap saya. Terus si yang sembuh tadi juga seperti itu dicek lagi. Piye kamu? Ya. Kowe pilih bali yang agamamu. Nggih ini apa melu agamane? Ya. Bocah iki. Orang tersebut juga jawab, ya, aku tetap yakin dengan Tuhannya anak ini, juga Tuhanku, juga Tuhannya semua orang, termasuk sang raja. Wah, akhirnya marahnya muncak. Perintah dengan ya Al-Guju si kerajaan. Hei, Al-Guju, bawa orang ini. Ya, habisi aja. Nek kene ditulis kerajinan wong iki. Mulai dari kepala sampai ya, tubuhnya terbelah dua. Siap laksanakan. Orang itu pun juga tidak takut. Ya. Nan, wes graji tenan, sigar tenan. Ini. Yes. Wah, akhirnya geger saya geger. Ini. Yang digraji tidak hanya satu. Pendeta yang ngajari itu pun juga dipanggil. Ya. Pendeta juga dipanggil. Soalnya pemuda ini diurus, sapa kowe sing marahi kaya ngene. Bilang, ya, seorang pendeta
Karena apa? Wis entek disiksa juga ngomong akhirnya. Ya, sing ngajari, sing mulang seperti ini adalah seorang rahib, seorang pendeta. Akhirnya pendeta juga diundang. Ini, pendeta juga diundang, ditanya seperti, kamu mau balik kepada agamamu yang lama atau tetap melanjutkan agama yang kamu seperti ini? Pendetanya juga ngomong, ya, la ilaha illallah nek cara ya Muhammad. Ya dihukum, ya digraji sampai terbelah dua. Terakhir pemuda ini, pemuda, bagaimana kamu? Pengen ya kembali ke agamamu lawas apa lanjutkan seperti ini? Pemuda tersebut juga jawabnya juga enteng, penak. Ya, sang raja, aku punya Tuhan, Allah, ya Tuhan penjenengan juga, ya Tuhan semuanya. Ya, akhirnya benar. Ya. Pemuda tersebut juga akan disiksa, tapi tidak dengan digraji, biar lebih merasakan. Hei pasukan, bawa pemuda ini ke puncak gunung sana. Ya. Mulai sekolah dhuwur, ya. Glinding nang metu, lho, glinding nang mudun, gen remuk. Nah, gen merasakan dia. Kenapa? Setelah bawa ke gunung, nah, ini sampai di puncak, pemuda tersebut dilepas, digelinding. Ya. Tapi apa yang terjadi? Pemuda tersebut ya, ndonga dengan apa doanya? Ya. Niki Mang Persani di halaman yang ke-46 tuh. Ya. Allahumma aqfihim bima sita farad jafa bihim muljabal. Iki doane ya pemuda tersebut. Ya Allah, ya selamatkan kula ya Allah miturut kersane panjenengan. Nggih, dari kekejaman mereka. Pun terserah kula pokoknya memang selamatke ya Allah saking kekejaman mereka. Apa yang terjadi? Gunung diperintahkan oleh Allah. Gunung, nek cara iki ya terjadilah gempa. Gunungnya goyang ganjing. Wah, akhirnya pasukan itu morak-marik ra karuan, justru mereka yang do gliding mudhun kabeh. Ini akhirnya apa? Wes pasukan entek nek cara komandan ya. Ini sak batalion apa sak apa dan? Sak kompi. Entek dan ya. Mati kabeh glundung ke pucuk gunung kok. Ya. Akhirnya pemuda tersebut ya, matur bali yang kerajaan. Ini bali yang kerajaan. Ini. Loh. Kaget ya lu. Kamu kok izin lah pasukan itu nyandi? Ya nggak cerita kayak apa aneh ya pasukan ini gliding kabeh ya sang raja mati kabeh gunungnya ngamuk nah, ini gunungnya ngamuk pasukannya entek akhirnya apa sang raja saya kemeropok meneh ambil pasukan yang lain ambil marinir Nir ya marinir sini ya bawa anak ini ke laut sana, ya. Bawa ke laut, ya. Pakai kapal, kemudian sekong laut, ya. Cemplung no laut, ya. Wes, gede dipangan bedul. Ya. Akhirnya penan, ya. Goyang laut, siap laksanakan. Wah, sak kompi marinir, ya. Wabeh angkatan laut, miring, wabeh bocah kui. Apa yang disama? Ternyata juga sama doanya cukup ngoten niku wau. Ya Allah, nih selamatkan saya dari ya nggih kejahatan mereka. Terserah panjenengan sing arep ya nyelametke kula nganggo cara panjenengan. Akhirnya napa? Walah ya toh. Ini kapal diuntang-anteki karo ombak ya. Nggih,
kapal nyungsrep-srep ya. Wis sak kapal entek kabeh, si selamat hanya pemuda tersebut ya terapung-apung ke tepian selamat, yang lainnya entek, mungkin dipangani wak, mungkin mati rakar genai. Bali yang kerajaan ya. Ini matur karo sang raja. Sang raja pasukan laut habis ya, nggih tenggelam sak kapal-kapal. Sak kapal-kapal. Buat judeg ya. Ini kerajaan judeg. Piye? Kok ora iso? Terus si pemuda tadi matur. Sang raja, yen panjenengan ajeng mateni kula nuwun sewu. Ya, ndak bisa sing iso mateni kula niku namung Allah nggih Tuhan saya. Ya Tuhan sampeyan jan ya. Ya, nek pengen mateni kula jenengan kudu siap melaksanakan apa yang saya inginkan, yang saya perintahkan nek cara dikasar. Ya. Loh, lha piye? Ya. Panjenengan nglumpukke wong sak alun-alun, ya, apa buak wong, ya. Terus kula mang centelke enten cagak mriku disalib niku nggih pun centelke nggih purun. Nek mriki diterangane kula mang salib enten mriku. Ya. Ini. Terus mengke ya, kula mang panah ngangge panah niki. Ya. Nih. Ning ya kudu sakderenge manah ya, kudu ngucapke niki sing kula ucapke niki mang tirokke lagek mengke pang panah. Ya. Loh, lha apa lingkon? Nek cara saiki yo bismillahirrahmanirrahim gitu mungkin ya lah. Ini nek mriki enggak itu dingendikake ya. Ini iki wis temurung jembule mau maca kuwi. Pun. Heeh. Ya. Ya. Ini halaman 46 niki lho kan ya. Ini bismillahirrabbilalamin. Ya, ini bismillahirrabbilalamin. Itu sing di mongke si pemuda tersebut ya. Ini mengke mang maca lafal niki bismillahi ya. Ini bismillahirrabbilalamin. Ya, artinya apa? Ya. Dengan menyebut nama Allah Tuhan nih bocah iki, ngoten ya lah, nggih. Rak nganyelke niku ya. Nih, ya. Nih, dengan menyebut nama Allah Tuhan nih bocah niki, ngoten ya. Nah, mengke lagek panah niku mang lepas. Mang panahke kula. Nah, benar ya lah. Wes kabeh wong kebuek sak alun-alun kae do ngateke kabeh wonge centelke pemuda centelke ning yang salib kono. Nih, ya, ambil panah, siap panah, ya. Si raja ngomong, ya, Bismillahirrabbilalamin. Ya, kabeh do kaget ya to. Loh, ki rajane ki ya, kok maca Bismillahirrabbilalamin ya to. Ini. Loh, berarti rajane wis ganti agama iki ya to. Lagi dipanah gejet. Ya, benar. Begitu jet langsung mati si pemuda tersebut. Wong sak alun-alun bengok bareng. Ya, nih Bismillahirrabbilalamin, Bismillahirrabbilalamin, Bismillahirrabbilalamin. Kabeh ya menyebutkan ya dengan nama Allah Tuhannya anak ini, dengan nama Allah Tuhannya ini semuanya. Wes akhirnya geger wong sak negara usaha alun-alun ya ini mengucapkan ini cara ya bismillahirrahmanirrahim, padahal dia punya ya agama liya, punya Tuhan liya, punya nih. Nah, setelah itu ya ini orang-orang sak negara geger memberitakan kalau wes ini ada agama baru. Rajane bingung judeg merek wakon kerakyate kon gawe luangan sepanjang jalan perapatan kabeh gawe luangan gede-gede sing jero kono nggoki ya api yang luar biasa gede ini. Wis pokoke go gawe api unggun gede banget. Saben perapatan gawe kaya ngono kuwi. Sapa sing lewat dicegat. Nih, cegat.
gelem bali nyang nggone agamane ndek ben selamat, nek ora gelem cemplungke. Ya, cemplungke. Ya akhirnya apa? Ya rakyatnya semuanya sudah ikrar ya, Bismillahirrabbilgulami. Ya. Akhirnya juga apa? Ya, semuanya ya dinyatakan memeluk agama baru. Tapi juga ya ada yang masih yang namanya agama ya lah. Ini ya enek ya. Tapi ya katakanlah sedikit yang masih tetap dengan agamanya sang raja nganti ono sing sor dhewe iki ya, seorang mbok-mbok nggawa anak ya, dicegat mriku ditakoki karo pasukannya kerajaan, kamu gelem bali nang agama dhisik apa melu agamane bocah kuwi ya, tetep melu agamane bocah itu. Akhirnya apa? Cemplungke nang nggon ya api niku wau parit tapi isine api mau. Padahal emak-emak ki mau nggawa anak. Ya, nggawa anak. Anaknya lagi iso ngomong ya. Dia ngomong, nih yang terakhir tuh dalam itu ya. Nyan anak ke. Ya nih. Itu berkata, "Wahai ibu, ya, bersabarlah karena engkau berada di dalam kebenaran." Ini loh, ukuran sabar sampai di situ puncaknya. Ini tak kere mati loh, mungkon sabar. Nah, ini nih ya digambarkan seperti itu ya. Ternyata sebagai barometernya sabar tuh ternyata sampai seperti itu. Pendeta nih ngajarke ya, ini mati digeraji, sing ditambani dengan nama Allah yo digeraji ya. Si pemuda yang diulang karo pendeta menyiarkan agama seperti itu ya, taruhannya juga nyawanya ya. Nih emak-emak yang ora ngerti apa-apa ya, dia melu Bismillahirrabbilgulami ya, ternyata juga harus mati di parit yang dengan apinya walaupun dengan anaknya ya sekalian. Ning anaknya sudah ya ngelengke ibuke. Enggak apa-apa mah ya, ini mati ndak apa-apa, mama dalam kebenaran. Inilah okay, kisah yang apa perlu kita garis bawahi. Oh, sabar itu ternyata ya ini ukurannya ora basa-basi, ukurannya sampai dengan mati. Insyaallah mungkin ya berikutnya ya di mana sih kita yang sudah bisa dan di mana sih kita yang belum. Gitu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.